Kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan yang TensorFlow ya. Kita masih di deep learning. Jadi kenapa masih di deep learning? Karena deep learning salah satu metode baru yang sekarang cukup banyak dipakai riset di mana-mana. Dan deep learning menggunakan TensorFlow yang lalu sudah kita gunakan untuk own dataset, data kita sendiri ya. Nah, harapan saya nanti kalau Anda sudah siap project-nya, Anda boleh presentasi ya. Jadi kita misalnya, Pak, saya mau izin, misalnya minggu depan ada yang sudah siap, saya mau izin mau mempresentasikan project saya atau tim saya, boleh ya. Jadi nanti setiap kita pertemuan, kalau ada yang sudah siap presentasi timnya, boleh ya. Kalau tidak, ya dibuat rekamannya dalam bentuk video ya. Tapi paling tidak, kalau ada yang ingin presentasi dan mendemokan buat kita semua, saya kira ada nilai plus ya. Akan lebih baik. Minggu lalu masih ingat ya, kita menggunakan TensorFlow dan database-nya sudah punya kita sendiri. Minggu lalu kita gunakan untuk pengenalan ikan ya. Menggunakan TensorFlow, saya kira Anda bisa menggunakan cara yang sama untuk untuk aplikasi yang lain ya. Jadi Anda bebas menggunakan TensorFlow untuk yang lain. Yang penting datanya menggunakan data Anda sendiri. Minggu lalu saya taruh di mana? Atau mungkin kita sudah switch topiknya ya sekarang ya. Saya anggap yang CNN menggunakan TensorFlow sudah selesai. Atau untuk review sedikit biar tidak lupa. Ya, minggu lalu menggunakan CNN pakai ikan. Sebentar. Jadi datanya Anda sudah boleh mencari sendiri sekarang. Jadi yang contoh saya minggu lalu kan CNN dengan TensorFlow yang digunakan untuk mengenali jenis-jenis ikan loh. Nah, jenis-jenis ikannya kan kita mencari sendiri dari internet yang kita koleksi ya. Jadi ya ini yang minggu lalu skripnya juga sudah skrip-skrip yang penting sudah saya kasihkan ke Anda. Jadi Anda sebenarnya sudah langsung bisa bekerja dengan dataset yang ada di folder atau di directory. Ini skripnya minggu lalu kan sudah saya berikan yang berkaitan dengan pengambilan data di folder ya. Ini yang CNN menggunakan TensorFlow minggu lalu ya. Kemudian kemarin labelnya karena jenis ikannya 10, maka salah satu caranya dikasih label 0 sampai 9 ya. Ikannya ada 5 ya, 0 sampai 4 berarti ya. Jenis ikannya kan ada 5, nah ini sampel-sampel gambar ikannya. Jadi misalnya ikan komet diberi label 0, ini kan sampel salah satu contoh data latihnya ini, data latih, data set yang berupa data latih. Yang bawah ini adalah labelnya ya. Kemudian ini jenis ikan yang lain, dikasih label yang lain, manfish 1, molly 2, redfine 3, zebra 4 misalnya, ada 5 jenis ikan. Kemudian demikian juga untuk data ujinya. Nah ini untuk data uji ini berbeda ya. Jadi kan kemarin data latihnya ada masing-masing 10, berapa kemarin? Masing-masing 40 ya. Masing-masing 40, karena jenisnya ikannya ada 5, maka 5 kali 40 ada 200 data latih ya. Kemudian untuk pengujiannya masing-masing dicarikan lagi 10 gambar yang berbeda ya. Masing-masing 10 gambar yang berbeda, karena jenis ikannya ada 5, maka ada 50 data uji. Nah ini yang data uji ya. Untuk testing, kalau tadi kan untuk training atau pelatihan, ini untuk testingnya. Nah, jadi Anda sudah boleh nyari-nyari. Di gambar ini kita peroleh juga dari internet.
Jadi jenis-jenis ikannya ini kita peroleh dari internet. Jadi sebenarnya Anda nggak usah pusing-pusing nyari data latih atau data set untuk pengujian, untuk pelatihan dan pengujian ya. Ini contohnya seperti ini. Dan kemarin kan sudah kita demokan dan sudah berhasil mengenali sebanyak 83,9% ya. 0,83999 ini kan 83,99% ya. Artinya hampir 84 lah. Nah, kemarin juga sudah saya tunjukkan, jadi misalnya waktu dia diprediksi menggunakan TensorFlow, deep learning dengan TensorFlow, misalnya ini ya, ikan komet kan labelnya 0. Nah, hasil prediksinya apa? Hasil prediksinya ternyata juga 0. Nah, berarti TensorFlow bisa menebak dengan benar. Ya, ini contohnya ya. Tetapi misalnya label ini juga masih benar, labelnya 0, hasil prediksi 0. Nah, ini misalnya labelnya 0 seharusnya tapi diprediksi 2, berarti dia memprediksi ikan yang lain. Nah, kalau seperti ini berarti contoh yang salah ya. Nah, itu di total untuk semua jenis ikan, nanti di rata-rata. Nah, ini seperti ini saja. Jadi ini kan ada pekerjaan seperti ini, nanti kalau datanya semakin banyak, sudah bisa untuk skripsi ya, untuk tugas akhir Anda. Untuk proyek kita mungkin datasetnya nggak usah terlalu banyak, mungkin sekitar 100 atau berapa. Nanti kalau mau dikembangkan ke skripsi, tinggal ditambah database-nya ya, datasetnya. Oke, jadi gambarannya kira-kira penggunaan TensorFlow seperti ini dan sudah kita lakukan yang lalu. Dan ini referensinya juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang hari ini kita akan membahas metode lain dari deep learning. Framework deep learning kan cukup banyak. Yang kedua ini kita akan coba yang Keras ya. Deep learning dengan Keras. Jadi apa itu? Framework deep learning kan banyak, ada TensorFlow, Keras, PyTorch, YOLO ya. Dan lain-lain ya. Tapi kita mungkin hanya ngambil yang TensorFlow sama Keras saja. Mungkin nanti tinggal Anda bikin apa penerapannya yang kreatif, sekreatif mungkin. Baik, kita sekarang akan mencoba yang mempelajari yang Keras. Ini sebenarnya kalau Anda nyari di internet juga sudah cukup banyak ya slide-slide-nya. Ini sebenarnya saya belum sempat mengubah ke ini. Saya sudah bikin bukunya sebentar lagi insya Allah terbit. Kalau di buku saya nanti ada di bab 5 ini sebenarnya. Deep learning dengan Keras ya. Nanti ada step by step yang penting. Mungkin bisa langsung dari slide tadi juga bisa ya buat gambaran. Nanti prakteknya Anda tadi sudah saya taruh di link grup. Ada salah satu step penting di Keras untuk pertama kali Anda berkenalan dengan Keras, itu nanti cukup mudah mempelajarinya. Ini sedikit teori saja. Ini nanti bisa langsung praktek saja ya. Ini saya kira Anda juga bisa menjalankan di laptop Anda nanti ya. Jadi Keras ini seperti TensorFlow kemarin, dia juga open source sifatnya, jadi Anda bebas untuk mengembangkan script Kerasnya sendiri juga boleh kalau mau dikembangkan lagi ya. Ini jadi yang Keras, nah ini bisa diinterfacekan dengan TensorFlow, jadi nanti TensorFlow salah satunya bisa menjadi backend-nya ya, apa yang ada di balik Keras ya. Ini yang kemarin. Nah, ini ngapain pakai ini? Nggak apa-apa. Jadi TensorFlow atau Theano ini bisa diinterfacekan dengan Keras ya. Jadi nanti cukup banyak aplikasinya ya. Ini beberapa ditunjukkan, beberapa alamat untuk Anda mempelajari Theano. Yang Theano tidak kita bahas. Jadi salah satu kemarin yang TensorFlow yang kita sudah bahas ya. Nanti waktu kita ngerjain Keras ini TensorFlow juga bisa jadi back-end-nya. Jadi ini untuk interfacing dengan Kerasnya juga sudah di. Jadi dia easy to learn and use. Jadi Keras ini harusnya gampang untuk dipelajari dan digunakan ya. Dan ini masih memungkinkan untuk flexibility untuk dikembangkan lagi ya.
extendable. Jadi Anda kalau mau nanti mengaplikasikan di skripsi atau tugas akhir yang beneran ya. Ini saya kira Keras ini masih bisa dimungkinkan untuk Anda extend lagi karena dia cukup fleksibel untuk dikembangkan lagi. Anda bisa kembangkan Keras dengan algoritma lain untuk optimasi dan sebagainya ya. Ini ya, you can modify it if you want to write TensorFlow Theano ya. Jadi bisa dimodifikasi lagi lewat TensorFlow-nya maupun lewat Theano-nya. Ini mungkin dokumentasinya bisa Anda baca langsung dari web resminya Keras, keras.io ya. Dan contohnya juga bisa belajar dari sini, GitHub. Ini Keras 3 Master Examples, ini juga ada contoh di sini. Tapi kita nanti ada lagi yang step by step lebih mudah. Nanti yang tadi saya kasih linknya itu lebih mudah saya kira. Tapi kalau Anda mau langsung ke sini juga bisa ya. Nah, ini untuk aplikasi Keras sudah bisa banyak di mana-mana untuk game ya, permainan game ya, dan lain-lain ya, untuk mengenali apa ini untuk apa ini mengenali wajah atau juga untuk mendukung bikin karakter. Jadi untuk mengenali emosi dan sebagainya, Keras cukup bagus ya. Dan seterusnya jadi banyak aplikasi-aplikasi yang sudah memanfaatkan Keras ya. Nah, salah satunya Keras ini bisa digunakan untuk pengenalan pola tulisan tangan. Ya, ini pola tulisan tangan untuk aku orang menulis angka 1. Nah, ini di mesin ini harus bisa menebak dia 1 ya. Dan seterusnya, nah ini untuk data set minusnya ini bisa Anda download dari sini ya. Atau nanti langsung pada saat aplikasi di run juga bisa langsung download. Ini kalau mau ngambil contoh lain, tapi untuk tugas kita, untuk riset kecilnya, saya harap Anda menggunakan data Anda sendiri ya, own dataset. Yang siapa tahu nanti kalau data-data kita bisa kita koleksikan, kita bisa taruh di mungkin repositorinya kampus, UPN, sehingga seperti ini, nanti kalau ada orang akses, bisa menambah rating kampus ya. Cuman ini ya bukan yang CIFAR kemarin ya. Kita pernah mengambil data CIFAR itu punyanya kampus di Toronto, Kanada. Nah, siapa tahu Anda nanti ngumpulin data yang cukup berguna dan mau dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh dunia. Anda taruh di repositorinya UPN, nanti UPN bisa terkenal, UPN bisa terangkat rating webometricnya ya. Tapi saya sendiri masih merintis juga, saya sebenarnya ingin juga memberikan sesuatu yang harapannya nanti masyarakat dunia kalau belajar atau memanfaatkan bisa menggunakan resource dari UPN ya. Jadi UPN sudah harus mulai mikir memberikan sesuatu untuk dunia ini ya. Oke, ini contohnya untuk matriks 28x28 dan seterusnya ya. Ini Keras ini bisa menyiapkan juga datasetnya ini lewat ini. Jadi alamat Kerasnya keras.io datasets. Nah, di sini bisa diakses contoh penulisan tangan ini. Nah, secara umum karena Keras kan dia memanfaatkan arsitekturnya neural, jadi kan deep learning adalah reinkarnasi atau ya kembalinya neural ya. Neural yang lahir kembali, ya, itu adalah deep learning. Sehingga deep learning pada intinya juga masih mirip arsitektur neural, tetapi dengan banyak perbaikan-perbaikan, terutama setelah ditemukannya prosesor GPU dan lain-lain ya. Nah ini salah satu gambarannya. Jadi ini penerapan Keras nanti ya. Step pertama adalah didefinisikan set atau fungsinya. Ini ya, ya nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin Anda bisa pakai slide yang tadi saya kasih ya. Misalnya untuk modelnya ini pakai Scansial, ya ini. Kemudian cara menuliskan di Python seperti ini. Jadi ini tergantung arsitekturnya. Jadi inputnya nanti berapa. Ini misalnya kan 28 kali 28 ya. Berarti apa?
Ya nanti dense untuk input, dimension dari inputnya ya 28 kali 28 ya. Kemudian outputnya berapa? Nanti ngikuti di sini, yang di akhir ini outputnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan arsitekturnya lewat model scan cell ini menggunakan ini model add ya, dense. Ini dense ini adalah model untuk arsitekturnya ya. Dan seterusnya kemudian aktivasinya apa? Nah ini fungsi aktivasinya terserah mau pakai relu, sigmoid dan lain-lain ya. Seperti ini, jadi ini relatif lebih mudah sebenarnya daripada yang kita pakai CNN kemarin yang menggunakan TensorFlow. Yang CNN kemarin kan masih ada perkalian konvolusinya. Kalau ini kan langsung ya mirip neural biasa, cuman lebih kompleks saja ya. Nah, ini beberapa fungsi aktivasi yang bisa dipakai. Soft loop, soft sine, relu, tangen hiperbolik, hard sigmoid atau linear ya. Ini fungsi-fungsi sigmoid yang bisa dipakai. Demikian juga untuk di level selanjutnya, karena kita kan banyak layer-layer biasanya, jadi di layer berikutnya nanti sama, didefinisikan lagi tergantung Anda mau berapa node, berapa simpul, ya, masing-masing juga dengan menggunakan fungsi aktivasi apa. Nah, ini tinggal diulang-ulang saja ya. Ya, termasuk sampai di output node-nya ya. Sampai di output layer-nya ada berapa dimensinya atau jumlahnya. Misalnya ini Anda gunakan untuk mengenali tadi jenis ikan ada 5, berarti ya ada 5 outputnya ya. Berarti outputnya ada 5. Nah ini nanti node-nya jadi 5. Kalau node-nya Anda butuh berapa, nanti ngikuti ya. Nah seperti ini secara umum arsitektur untuk Keras ya. Blending dengan Keras. Ini yang tadi ya. Jadi ini misalnya tadi mengenali tulisan tangan angka 1. Di sini ya. 1 ini kan ukuran matriksnya tadi 28 kali 28 ya. 28 dibentuk dalam array ya, disusun dalam array. Kemudian apa? Dari array itu diproses ke depannya menggunakan tadi step by step yang tadi ya. Sampai terakhir dibandingkan di sini. Ini kan kita angka 1, padahal kita di sini punya angka 0 sampai 9, misalnya kita bandingkan ya. Nanti ada selisihnya. Nah, selisihnya ini menghasilkan loss. Loss ini nanti adalah selisih antara target yang kita inginkan dengan keluaran dari apa? Keluaran dari keluaran dari kita menebak ya, angka 1 ini. Jadi di sini terserah sebenarnya outputnya ini kalau misalnya ada berapa angka dan berapa huruf. Kalau cuma angka kan 0 sampai 9 berarti 10. Nah 10 tinggal dirubah menjadi apa? Oh ini tetap 10 ya. Jadi 0 sampai 10 saja. Ya, jadi tinggal nanti dibandingkan dia lebih sesuai yang mana. Jadi kalau 10 adalah 0,0000001. Nah, misalnya ya. Atau kalau ada ini 10 dirubah bit dulu, ini tidak harus 10 node-nya ya. Mengikuti kalau Anda mau rubah ke biner kan juga bisa. Jadi ada berapa misalnya 10 angka itu kan berapa pakai 2 2 nggak bisa ya, 2 maksimal 4 0 0 0 1 1 1 0 dan 1 1 ya. Nah, tapi kalau misalnya ada 10, mungkin 3 bit paling enggak ya. Tapi kalau ini misalnya langsung mengenali angka 0 sampai 9, bisa enggak ya? Nah, ini. Jadi ini adalah untuk contoh mengenali huruf tulisan tangan. Nah, nanti waktu proses pelatihannya di Keras, kalau kita menggunakan Keras, nanti ada istilah compile. Jadi compile ini untuk mengkompilasi tadi data-data ini dengan nilai validasi atau data validasi target yang kita inginkan ya. Jadi angka 1 itu seperti apa bentuknya? Nah, ini ya 00001 lah.
Jadi 0000 terus, kecuali terakhirnya 1, ini adalah biner untuk angka 1. Nah, misalnya 2000010 ya. Itu adalah untuk mengenali angka 1. Nah, ini caranya dilakukan proses compilation atau dikompil. Ini adalah untuk proses pelatihannya ya. Nanti hasilnya dilihat dalam bentuk loss. Nanti metriknya apakah dalam bentuk akurasi, apakah dalam bentuk mean square error, atau dalam bentuk root mean square error. Kalau akurasi berarti seberapa bagus dia, berapa persen akurasinya, dia bisa mengenali semua dari ini, dari bit yang kita harapkan ini. Oke, saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Ini untuk cara kerjanya Keras. Ini nanti ada proses compile namanya, proses pelatihannya ini model compile ya. Loss ini untuk pilihannya nanti ada beberapa. Salah satunya pakai cross entropy. Ya, ini diikuti saja ini. Jadi ada optimasi untuk penurunan error. Itu ada diantaranya pakai cross entropy ya. Optimizernya Adam, jadi mungkin pilihannya ada. Ini nanti bisa ngeceknya di mana Pak? Dari documentation-nya ya. Jadi dari Keras tadi ada documentation, bisa dibaca, ada pilihannya pakai Adam atau pakai yang lainnya. Metriknya juga mau pakai MSE, mean square error, root mean square error, atau akurasi. Nanti kita coba saja langsung dipraktekkan, saya kira lebih mudah. Ya. Ini beberapa alternatif yang lain bisa menggunakan, nah di sini nih, ada alamatnya ini ya. Jadi kita selain cross entropy mau pakai apa yang lain, di sini ada keras.io/objective tujuan. Nah ini pada saat tadi mencari fungsi yang terbaiknya ya, maksudnya ini dari bobot terbaik dari proses pelatihan, dilihat dari proses kompilasi tadi, proses pelatihannya. Baru ini pilihan yang lain ya untuk optimizernya ya, selain Adam bisa pakai SKD, RMS Prop, ada Grad, ada Delta dan lain-lain. Ini adalah beberapa prinsip optimasi yang bisa dipakai untuk proses pelatihannya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan selanjutnya untuk proses mendapatkan parameter terbaik dari jaringan neural atau dari deep learning-nya ya. Caranya gimana? Pakai perintah model.fit. Xtrain Ytrain ini adalah data latihnya. Xtrain ini untuk pasangan data inputnya. Ytrain ini adalah pasangan data output yang diinginkan atau targetnya ini Ytrain ya. Kemudian batch size ini penurunannya batch pada pengelompokan pada ukuran batch ya. Misalnya 100. Kemudian epochs-nya 20 ya, iterasi tiap batch steps-nya. Epochs ya, jadi kayak iterasi number epochs dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa kita praktekkan langsung. Ini training data tadi ya. Ini labelnya, Y-train ini labelnya. Kalau tadi untuk pengenalan tulisan tangan, ya ini berarti bisa digit berupa angka ya. Ini dijelasin di lanjutannya. Nah, jadi Xtrain dan Y-train ini bentuknya adalah array dari gambar tadi, dari gambar tulisan tangannya tadi. Dan Xtrain ini kan datanya banyak, jadi dikumpulin semua dalam bentuk array untuk semua yang mau diinikan ya, yang mau diujikan, yang mau dilatihkan. Misalnya tadi masing-masing tulisan tangannya 28 kali 28 pixel, berarti diperoleh 784 array-nya ya. Ini nanti akan menjadi simpul atau node dari input dari Keras ya. 784 inputnya berarti kan, karena setiap pixel akan masuk ke satu node sendiri, satu simbol sendiri ya. Termasuk untuk Y-train-nya ini kan labelnya kan juga berbentuk array seperti ini. Di number of training example-nya untuk Y-train-nya.
Nah, ini di mana ini ada 0 sampai sampai 10 ya. Karena ada 0 sampai 9 atau 10 digit, 10 angka, 10 macam ya, 10 jenis tulisan tangan dari 0 sampai 9. Makanya ada 10. Nah, cara bentuknya kan untuk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini kadang pada saat proses pelatihan tidak langsung sukses, tinggal diulang-ulang saja ya. Prosesnya ini kalau mau dilihat di setiap batch-nya bisa ditampilkan hasilnya masing-masing. Biasanya diawali dengan bobot yang random dulu, ya termasuk parameternya juga random. Dimulai dari batch yang pertama sampai yang terakhir ya. Terus diupdate parameternya untuk di batch yang kedua. Kemudian diupdate lagi dan seterusnya ya. Jadi ini masing-masing layernya ya. Batch, mini batch dari setiap. Ini untuk satu kali epoch. Nah ini nanti akan diproses lagi selanjutnya ya. Randomnya ini enggak, karena random kan yang pertama kali saja. Tetapi yang lain-lainnya ini akan diulang-ulang terus dari setiap layer. Dari setiap lapisan dari apa? Dari lapisan jaringan deep learning-nya. Terus di-repeat diulang-ulang ya. Sampai memuaskan hasilnya, errornya kecil atau akurasinya tinggi. Ini proses mini batch-nya ya. Tinggal diulang-ulang masing-masing 100 example in mini batch diulang 20 times. Tadi kan 20 epoch contohnya ya. Nah, ini tadi salah satunya pakai penurunan errornya bisa menggunakan stochastic gradient design untuk melihat penurunannya, untuk dilihat seberapa bagus tren penurunannya kalau error atau kalau akurasi kenaikannya ya. Ini speed, ini tentunya speed kalau Anda proses dengan data yang cukup banyak, maka speed ini juga penting, nanti bisa diatur-atur, bisa menggunakan pilihan, menggunakan batch size yang berbeda-beda ya. Ini diperoleh hasilnya dengan speed yang ini, time per epoch-nya. Contohnya saja, dan masing-masing membutuhkan sekian detik ya. Nah, ini saya kira contoh-contohnya. Ya, meskipun ini, tapi kadang very large batch size can yield worse performance ya. Hasilnya juga belum tentu bagus. Jadi bisa jelek malahan kadang kalau large batch ya. Jadi step. Tadi kan kita menggunakan berapa? Ini batch size-nya kan berapa ini? Untuk 50.000 update setiap epoch ya. Ya ini biasanya masih empirically, jadi ya dicoba trial and error, ya Anda cari yang terbaiknya, best performance-nya di mana. Nah, ini makanya riset neural ataupun deep learning biasanya masih tidak keluar dari trial and error ya, untuk mencarikan yang terbaiknya. Ini contoh-contohnya, ini laju pembelajarannya, learning rate dan seterusnya untuk setiap proses di dalamnya untuk proses majunya ya. Jadi masing-masing parameter ini mempunyai kontribusi untuk menghitung speed ya sebenarnya ya. Ini dan seterusnya saya kira ini tinggal dipraktekkan saja. Nah selanjutnya kalau sudah yang terbaik maka disimpan ya, modelnya disimpan, nanti digunakan untuk pengujian menggunakan data yang lain, data yang baru ya. Nah, dievaluasi dulu menggunakan data tes ya. Jadi X-test, Y-test ini kan menggunakan data yang lain, dievaluasi seberapa akurat. Gitu. Jadi perintahnya menggunakan model.evaluate. X-test, Y-test. Ini menggunakan data lain di luar X-train, Y-train tadi ya.
Jadi prinsipnya seperti itu aja, jadi nggak terlalu sulit mestinya ya. Maka nanti kalau ini sudah selesai, dievaluate cukup bagus, nah resultnya kita menggunakan model predik dari X-Test. Jadi result ini untuk mencari prediksinya menggunakan model .predict ini. Ya, seperti ini ya. Model .predict ini sudah dipakai terus, jadi kalau ada X-Test yang baru lagi, dapat hasilnya. Misalnya ada tulisan tangan yang berbeda, dimasukkan, dia langsung bisa nebak, ini angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Ini ya, pakai model predict. Nah, ini tadi, sekarang di era sekarang ini Keras sudah ditunjang dengan graphical processor unit yang sudah cukup cepat untuk memproses ya. Oke, selanjutnya tinggal kita praktekkan. Dan di alamat ini salah satu yang paling gampang untuk belajar Keras ya. Machine learning, mastery, dan seterusnya ini saya sudah. Mungkin sampai di sini konsepnya dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari konsepnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di tadi beberapa contohnya. Atau mungkin kita lihat buku saya dulu ya. Ini yang versi bahasa Indonesia-nya ini. Nah mungkin kalau Anda belum pernah install Kerasnya, diinstal dulu menggunakan perintah pip install Keras ya. Jadi seperti biasa kalau library Python ini belum diinstal, Anda install dulu di command prompt menggunakan pip install Keras ya. Nah ini saya juga mengambil buku ini, referensinya juga dari penjelasannya Brownlee ini. Brownlee ini kan yang tadi saya kasih linknya ke Anda ya. Buat belajar memang biasanya saya yang paling gampang di sini. Ini yang banyaknya Brownlee ini. Nah, di sini kan cara mempelajari step by step Keras cuman ada berapa step? Ada 7 ya. Ini ya. Mulai load data, mendefinisikan model Keras sesuai arsitektur yang diinginkan, kemudian dilakukan proses kompilasi atau pelatihannya, kemudian dilakukan fit, ini dicocokkan dengan data latihnya, kemudian kita evaluate menggunakan data tes ya. Nah, kemudian ya semua dipekerjakan, baru terakhir dilakukan prediksi ya. Nah, itu di buku saya. Nah, ini kan sama. Ya, ini cara mengerjakan pemodelan ataupun prediksi, terutama untuk prediksi menggunakan Keras, langkah-langkahnya, penyiapan datanya dulu, penentuan modelnya ini sesuai arsitekturnya, nah kemudian lakukan kompilasi, nah, kemudian penyesuaian model Keras, kemudian evaluasi model Keras, dan pembuatan prediksi ya. Ini yang enggak saya pakai yang apa tadi? Ada yang gabung. Ya, mana tadi? Brownlee tadi mana? Brownlee. Oh ini kan nggak usah juga nggak apa-apa. Langsung make prediction ya. Setelah dievaluasi, langsung make prediction di tempat saya. Nah, ini pembuatan prediksi. Oke, jadi di tempat Anda nanti langkahnya pertama ada install Keras dulu, pakai pip spasi install Keras ya. Jadi perintahnya kalau Anda belum di command prompt, Anda tinggal pip spasi install apa? Keras ya. Kemudian Anda tunggu, dia akan memerlukan waktu untuk proses instalasi Kerasnya. Ini ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nah ini tinggal digunakan untuk mengerjakan ini ya. Nah sebenarnya ya XOR ini bisa kita lewatin kalau yang tadi Anda mau punyanya. Oh ini flowchart-nya ya. Flowchart-nya ini sebenarnya urutan dari langkah-langkah tadi.
Jadi untuk mengerjakan sistem prediksi ataupun pengenalan pola menggunakan deep learning dengan Keras, langkah-langkahnya pertama nyiapin datanya, kemudian penyesuaian model Kerasnya, dilakukan kompilasi, kemudian penyusunan modelnya, evaluasi, dan pembuatan prediksi. Ya, ini kan sesuai step-step tadi ya. Nah, ini yang Keras untuk Exor bisa kita tinggal dulu. Nah, nanti Anda ngikuti yang ini, studi kasus prediksi sederhana dengan Keras. Nah, sederhana dengan Keras ini sebenarnya penyiapan data dulu yang pertama, tapi Anda harus tahu kasusnya yang disebut prediksi. Nah, di sini ya. Ini. Jadi kita gunakan dulu untuk menyelesaikan kasus prediksi sederhana. Kasus prediksi sederhana dimaksud apa? Yaitu untuk memprediksi pasien apakah menderita penyakit diabetes atau tidak. Jadi kalau menderita berarti 1, kalau tidak 0. Nah, gitu ya. Nah, data ini saja diambil dari ini, data setnya diabetes prima Indian ini. Ini adalah dataset pembelajaran mesin standar yang diambil dari repositorinya University of California. Nah, bayangkan ini hanya untuk ngambil data ini saja, ya. Kita harus ngambil punyanya Universitas California. Nah, ini suatu saat kampus UPN saya inginnya seperti ini ya. Ini bisa Anda bayangkan kalau setiap user atau setiap orang yang belajar mesin learning menggunakan deep learning Keras, itu sebagai contoh awalnya menggunakan datasetnya kampus seperti ini, bisa dibayangkan akan mendapatkan backlink yang luar biasa. Namanya backlink ya, tautan balik ke kampus. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi rating kampus bisa naik di Webometric ya. Ini salah satunya yang dilakukan di Universitas California, ngumpulin data setnya orang yang sakit diabetes, kemudian sama dia di publish ya. Nah, ini referensinya yang tadi itu. Jadi ini adalah codingnya atau step by stepnya seperti yang ada di sini ya ini. Ini ya. Ini yang ada di sini load data. Ini kan di sini penjelasannya cuma gini saja. Ini ngambil data set. Oh ini ada penjelasannya. Ini penjelasannya yang sudah saya Indonesiakan tadi. Nah, kemudian kan Anda butuh datasetnya. Nah, ini datasetnya ada di sini. Nah, ini dataset dalam bentuk CSV ini Anda bisa klik, open link, new tab. Bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal Anda select all, Anda copy ke Excel. Ya, di select all, Anda copy ke Excel dalam bentuk format .csv ya. CSV, nanti setelah Anda copy ke Excel, bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah saya copy ke Excel. Oh, ini masih XLSV. Ini harusnya dalam bentuk CSV saja ya. Cara lainnya sebenarnya ini kalau Anda select all, Anda buka notepad juga bisa rasanya ya. Pakai notepad. Nah, ini ya, waktu disimpan, ini Anda simpan di folder kerja. Jadi ini taruh di folder program Anda. Anda bekerja di folder apa? Misalnya saya di mata kuliah pola, saya taruh di sini. Nah, di sini jangan teks. Nah, di sini posisinya all file. Nah, namanya ngikuti ini. Namanya ngikuti yang ada di Bima Indian ini. Ini di copy saja. Kemudian lewat Excel tadi, inilah. Ini posisinya harus all file. Kemudian Anda paste ya. Ya, kalau sudah ini dalam CSV Anda simpan. Nah, ini harusnya sudah ada di folder Anda. Kalau Anda cek di folder Anda tadi, ini harusnya sudah ada filenya barusan ya. File yang barusan Anda copy lah ini ya. Jadi ini kalau Anda pakai yang apa? Yang pakai notepad yang atas ini, saya tadi kalau pakai Excel masih keluar XLSV-nya, detail dulu XLV-nya. Ini nggak usah, yang ini yang pakai, yang diambil yang pakai notepad tadi aja.
Nah, ini ya. Ini kalau Anda buka kan dia juga ke Excel. Nah, malah bentuknya seperti ini malah ya. Nah, harusnya malah seperti ini. Ini setelah kita copy ke Excel ini, bentuknya seperti ini. Jadi ini asalnya apa? Asalnya tadi dari ini file ini. Ini dari penjelasannya Brownlee ini. Nah, dari penjelasannya Brownlee ini, di sini ada dataset CSV, nama filenya adalah Bima Indian Diabetes. Nah, ini Anda klik kanan, nanti muncul ini. Nah, ini Anda simpan, select all, simpannya pakai notepad saja. Nah, waktu notepad ini Anda simpan, jangan lupa Pak, ini jangan teks, tapi all file. Nah, langsung dikasih nama yang sama seperti yang diinginkan Brownlee tadi. Oke, seperti itu langkahnya. Kemudian Anda tinggal ikuti lanjutannya, penjelasannya. Nah, ini kalau ditampilin datasetnya tadi ya. Ini tadi nama tadi setelah di-download, kemudian ada nama CSV yang sama. Sudah ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, ini ada penjelasannya, tapi mungkin saya juga sudah punya yang versi bahasa Indonesia. Nah, ini yang penyiapan data tadi ya. Penjelasannya ada di mana? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi inputnya itu berupa X, kemudian keluarannya berupa Y. Di mana Y adalah fungsi dari X. Apa saja X itu? Nah, ini. Jadi X ini adalah penyebab orang itu nanti bisa dikategorikan satu itu diabetes atau 0 tidak diabetes, itu jika ini nanti ada dicek dari sini. Jadi berapa kali dia hamil, kemudian yang kedua konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral, ya. Kemudian tekanan darahnya, ketebalan dan seterusnya sampai insulinnya, indeks masanya dan seterusnya sampai umurnya ya. Ini adalah faktor-faktor yang nanti akan dijadikan apa? Dijadikan apakah dia itu ini kelasnya adalah 0 atau 1. Kalau 0 adalah tidak sakit, kalau 1 dia sakit diabetes. Nah, ini adalah inputnya. Nah, ini kalau Anda lihat di Excel, nah ini kan, ini Excelnya dia tadi, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X-nya ya. Kemudian outputnya ini 1 atau 0. Jadi yang sebelah akhir sendiri, yang ke-9 ini adalah output. Kalau 1 dia itu diabetes, kalau 0 tidak. Nah, jadi 6 ini maksudnya dia itu 6 kali hamil ya di sini tadi kan. Jumlah hamil. Kemudian yang kedua, konsentrasi glukosa plasma dalam 2 jam. 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Ini adalah 148 dan seterusnya ya. Kemudian umurnya berapa? Yang terakhir umurnya 50 tahun. Nah, ini dia kalau mempunyai karakteristik orang itu mempunyai ciri-ciri seperti ini dan umurnya 50 tahun, maka dia dikatakan diabetes di sini di datasetnya ini ya. Kalau memenuhi seperti itu disebut diabetes. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu adalah datanya. Ya, ini yang berarti 1 diabetes, kalau 0 tidak. Nah, berarti tadi kan kolomnya ada 8. Lah, 8-nya ini nanti menjadi input, kemudian, atau kalau diindeks di Python 0 sampai 7 ya. Kemudian nanti yang ke-9 itu adalah apa? Yang ke-9 adalah outputnya. Nah, cara manggilnya seperti ini. Ini ada di punyanya Brownlee tadi. Ini bisa kita lanjut. Nah, ini caranya, ini Anda tinggal copy saja. Copy biasa saja ya. Sorry, copy-nya, copy ya seperti ini saja. Ya. Ini sudah ada copy, ada pastekan di coding Anda. Jadi ini seperti ini ya.
kalau di bahasa Indonesia kan, dan Anda bisa bikin codingnya step by step, ikuti yang ada di sini. Saya kira ini nanti Anda lanjutkan sendiri kalau misalnya belum selesai. Tapi saya pikir ini masih ada waktu. Anda tinggal bikin ini tadi kelasnya di pola. Jadi Anda ikuti step by step dari punyanya Brownlee tadi. Kalau itu Anda bisa, nanti tinggal diganti datanya menggunakan data Anda sendiri ya. Jadi kalau bikin baru, tinggal ditunggu. Oh, ini agak lama, yang lain kita tutup dulu, yang nggak perlu. Ntar ini, kalau ini lamanya ini tergantung laptop masing-masing. Nah, seperti ini. Oke, jadi coba dilihat di ininya tadi, sudah ada ininya belum? Di atasnya tadi, sebelumnya apakah perlu ini enggak? Baru database saja. Oh iya. Oh ini, yang ini dulu ya. Jadi Anda ke atas dulu. Waktu load data ini yang pertama, Anda kopikan dulu library-nya ya. Ini library-nya di copy dulu. Ini yang dijalankan dulu adalah library-nya. Ini. Nah, ini tinggal Anda run. Ini kalau Anda sudah install Keras-nya, maka dia harusnya tidak error. Sambil nunggu, kita siapkan step selanjutnya dari Brownlee. Ini tadi ya, jadi Anda pakai ini aja step by step. Saya kira kalau Anda sudah mengikuti penjelasan saya tadi, Anda bisa langsung kerjakan di laptop Anda. Mulai download datasetnya ini ya. Kemudian Anda ikuti step by step yang ada di Brownlee ini. Ini sampai selesai, jangan lupa diinstal dulu Kerasnya. Nah ini masih proses, jadi kita tunggu dulu. Seperti itu, mungkin sambil nunggu proses, kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Iya, jadi tadi kalau dirubah ke dalam Excel, nanti Anda kelihatan arsitekturnya. Ini nanti mempengaruhi arsitektur Anda. Jadi kan kalau dilihat, ini ada 8 variabel input. Nah, 8 ini nanti akan menjadi input dari deep learning. Jadi input deep learning-nya, arsitektur kita ada 8 masukan ya, atau 8 input. Outputnya berapa? Ini 1. Ya, outputnya 1, cuma keluarannya di satu output itu apakah 0 atau 1. Gitu saja ya. Jadi nanti akan memprediksi, kalau 1 berarti Anda anggap dia diabet, kalau 0 dia tidak. Jadi arsitekturnya adalah 8 input, 1 output. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, ini sambil dilihat. Nah, ini sudah tidak ada error. Ya, ini sudah tidak ada error ya. Nah, Anda tinggal lanjutkan punyanya Brownlee tadi yang kedua. Nah, ini yang kedua kan ngambil apa? Ngambil sesuai tadi dataset yang sudah Anda copy ke atau Anda download ke hard disk Anda. Nah, seperti ini. Tinggal Anda jalankan. Nah, ini coba dilihat kalau misalnya ada yang salah penamaannya. Nah, ini namanya harus sesuai ya. Namanya ini harus sesuai. Ini kan namanya belum sesuai. Kita lihat di foldernya tadi. Ini ada di pola. Ini ditutup dulu Excel-nya. Tadi ada di folder pola. Ini disesuaikan nama penamaannya, di rename aja.
5 Indian diabetes ya. Nih, jadi ini harus sesuai namanya ini, nama filenya tadi waktu Anda nyimpan, sudah Anda run lagi. Nah, ini sudah tidak ada salah ya. Kemudian lanjutkan lagi. Ini Anda sudah sampai di step ini. Kalau Anda ada laptop di situ, Anda kerjakan langsung. Yang selanjutnya Anda mendefinisikan keras modelnya. Ini sesuai arsitekturnya. Arsitekturnya kan tadi 8 input, 1 output kan. Nah, 8 input, 1 output pakai ini. Nah, ini di copy saja. Ini kalau ada cara copy di sini. Oh, enggak ada. Biasanya ada di sini ya. Kalau nggak ada, di copy manual dari sini saja. Ctrl C, paste di sini. Nah, running lagi. Nah, di sini penjelasannya, Bang. Ini ya, inputnya ini yang DIM 8 ini, kemudian yang 12 ini yang di dalam ya, yang hidden-nya ya. Nggak masalah ya. Yang penting kan yang input awalnya ini, 8-nya ini. Nah, kemudian yang di hidden ini ada 8 lagi. Kemudian fungsi aktivasinya yang pertama relu outputnya sigmoid. Nah, yang terakhir kan 1 kan, outputnya cuma 1. Satu itu apa? Satu itu adalah menggunakan sigmoid di sini ya. Ini ya. Ininya tadi sekuensial ya. Ini Anda lanjutkan lagi. Pokoknya tinggal diikuti step-step yang ada di sini. Selanjutnya adalah dilakukan kompilasi. Ya, ini adalah untuk proses pelatihannya. Anda copy saja dari sini. Nah, ini ada copy. Ini ya. Compile the keras model. Akurasinya dilihat. Run. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Kita lanjutkan lagi. Fit. Nah, ini dicocokkan untuk melihat the best-nya, performance-nya ya. Nah, ini mungkin bisa untuk mempercepat efforts-nya bisa dikurangi. Ini kan di sini 150 efforts, nanti kalau Anda kelamaan ini bisa 5 saja untuk menunjukkan ya. Atau 3 biar nggak usah panjang-panjang. Kalau realnya di laptop Anda bisa 150, di atas 100 pokoknya. Ini kita untuk nyoba saja, yang penting tidak error. Kita tunggu. Nah, ini efforts-nya sudah muncul, step by step-nya ya. Nah, seperti ini ya. Ini, jadi dia sudah tidak error. Ini sudah keluar ini, effort 1, 2, 3. Karena saya cuma gunakan 3 biar cepat. Nanti kalau ada 150 ya 150. Mungkin ini akurasinya nanti nggak seberapa bagus, nggak apa-apa. Yang penting, oh ini, dia cuma 63%. Kalau ini Anda tambah sedikit, ini nggak terlalu lambat soalnya kita coba 10. Ya, kita 10. Nah, ini sudah akurasinya sudah di atas 68 ya. Kalau Anda tambah lagi harusnya lebih tinggi lagi ya. Biar agak bagus lagi, misalnya 30 aja. Nah, ini kan nggak terlalu lama ini. Ini bisa kita lihat paling tidak akurasinya bisa di atas, nah ini di atas 70 ini. Di atas 70%. Ini sudah di atas 70%. Nah, ini nanti efforts-nya Anda tambah, dia harusnya lebih bagus lah. Misalkan di atas 90 kalau bisa. Nah, ini berarti kita sudah tidak ada error sampai di sini. Proses pelatihannya sudah berhasil. Nah, selanjutnya tinggal dievaluasi. Prosesnya, ya tinggal Anda cek lagi, copy dari script yang ini. Script yang ini dipaste di sini. Nah, di sini ada print akurasinya ya. Kita run. Jadi ada sekitar berapa? Nah, ini yang terakhir tadi kan 70,7 ya. Di-evaluate antara X dan Y-nya. X ini inputnya, Y target yang diinginkan. Dapat akurasinya 70. Karena efforts-nya kan kita baru
30. Kalau Anda di atas 100, effortnya saya yakin bisa lebih bagus. Anda lanjutkan sedikit lagi, tie all together ini maksudnya dijadiin satu kan, kita tidak perlu ya. Karena kita kan sudah step by step tadi. Ini maksudnya kan digabungkan ya. Ini kan tidak perlu karena ini adalah gabungan dari yang awal sampai akhir tadi toh. Ini kita nggak usah langsung yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah ini. Oh ini tadi sudah toh. Untuk evaluate-nya sudah. Ada yang gabung? Oh, ini. Terus kita cek lagi, dikit lagi. Evaluate tadi kan sudah. Yang terakhir harusnya apa? Yang terakhir adalah make prediction. Jadi kita akan lakukan prediksi sudah yang terakhir ya. Ya, kita perintahnya adalah model predik seperti di konsepnya tadi di PPT tadi. Nah, ini ya. Berarti sudah hampir selesai di sini. Nah, di sini apa? Tadi kan setelah kita lakukan evaluate, ketemu dia 70%-an, berarti ya kurang bagus sebenarnya. Anda tinggal tambah efforts-nya, dia akan naik lagi. Nah, setelah dilakukan kompilasi untuk proses pelatihan dan evaluation, selanjutnya adalah tinggal prediksi ini ya. Prediksi ini berarti tinggal dimasukkan ke model predik, masukkan inputnya. Nah, nanti inputnya ini kan bisa diganti-ganti dengan data yang lain untuk memprediksi apa? Untuk memprediksi apakah orangnya itu terkena diabetes atau tidak, ya. Menggunakan data yang lain kan sudah bisa. Nah, ini kita coba run untuk prediksinya. Nah, ini untuk ngetesnya gimana? Ya, ini kan sudah dibulatkan, jadi tinggal di print, ya. Namanya kan prediction, ini belum ada printnya, jadi Anda tinggal print. Nah, diikuti lanjutannya di sini ada. Make class prediction model. Oh, ini kalau mau dipakai kelas, tapi kita nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk menampilkan, oh ya, kalau misalnya dalam bentuk kelasnya juga boleh, make class prediction with the model ya. Make class prediction with class. Jadi kan sesuai kelasnya maksudnya ya. Kan tadi ada kelas 0 dan 1. Kena diabetes atau tidak. Ini boleh kalau mau tambahin ini, kita run. Nah, ini tapi dia ada warning, nggak apa-apa sih. Warning ini, oh ini dia bilang, kalau kelas ini, model predict class ini is deprected. Ini sudah nggak disupport lagi sama dia. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya bukan error. Cuman ini predict class ini sudah nggak dilanjutin codingnya. Oke, nah tinggal lanjutannya tinggal print saja. Nah ini misalnya kita hanya nampilkan 5 prediksi ya, 5 prediksi yang terakhir ini bisa Anda copy dari yang sini. Ya kan? Dari sini kan koleksinya tadi. Kemudian ditampilkan hasilnya untuk prediksinya. Di sini, di sini maksudnya apa? Jadi kita coba mensummarize dari 5 kasus, prediksi I in ring 5. Di sini caranya kita hanya ingin melihat 5 saja. Nanti yang kita expected itu berapa? Expected ini kan maksudnya yang aslinya ya, sesuai data validasi di pengujian. Nah, kemudian prediction ini hasil prediksinya. Perbandingannya kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini apa maksudnya? Ini kan tadi ada 8 input. Apakah dia, misalnya yang pertama ini dia berapa kali hamil? Misalnya ini 6 kali itu tadi. Kemudian apanya lagi tadi ada banyak kriteria tadi itu. Ini, jadi kan ada 6 tadi macam-macam. Yang pertama jumlah berapa kali hamil, konsentrasi glukosanya, tekanan darahnya, dan seterusnya. Insulinnya. Ini ya, jadi mulai berapa kali hamil, kemudian apa tadi, glukosanya, tekanan darahnya, insulin, dan sebagainya.
Nah, dia diprediksi oleh Keras, ini diprediksi adalah 1. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan juga 1. Jadi 1 ini sesuai data yang ada di data di Excel-nya tadi. Ya, data di Excel-nya kan yang pertama adalah 1. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kan 1. Jadi berarti apa? Berarti benar. Kita memprediksi 1 yang seharusnya adalah 1. Ya. Kemudian seharusnya 0 atau targetnya 0, kita prediksi 0, berarti benar. Harusnya 1, kita prediksi 1, dan seterusnya. Ya. Ini adalah contoh untuk memprediksi apakah orang itu kena diabetes. Kalau diabetes adalah 1, apakah tidak? Kalau tidak adalah 0. Dengan contoh sederhana ini, saya kira Anda sudah bisa langsung praktek memanfaatkan Keras, ya, deep learning dengan Keras. Sampai sini saya kira mungkin sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ini. Jadi step by step-nya ada di sini. Nanti jangan lupa datasetnya di copy dulu atau di download dulu. Tadi kan ada dalam tuh Excel tadi. Yang di atas tadi ya. Nah, tinggal ada ini ya. Datasetnya ini ada copy. Ini tinggal di copy ke notepad, kemudian disimpan, jangan bentuk teks, tapi all file. Oke, saya kira untuk Keras kita sudah menyelesaikan. Nanti tinggal Anda ganti kasusnya, bukan memprediksi diabetes seperti ini, tinggal diganti data yang lain. Nah, tapi karena ini manggil data set ini berbeda dengan yang kemarin, kalau yang CNN kan mungkin agak ribet karena bermain dengan gambar. Ini kan bekerja dengan Excel, Anda cukup pakai satu perintah ini saja. Ini sudah ngambil dari file yang ada di Excel ya. Jadi yang ini relatif lebih mudah. Nanti datanya kan banyak. Anda nyari dari misalnya kalau ini kan prediksi orang yang sakit diabetes atau bukan. Nanti Anda bisa nyari dari data BPS, orang yang nganggur di Indonesia berapa, jadi tingkat pengangguran misalnya. Atau jumlah orang miskin di Indonesia berapa. Atau apalagi kan banyak data di ada di apa? BPS ya. Data pengangguran di Indonesia 2001 BPS. Nah, Anda nanti akan dapatkan ada BPS-nya. Nah, ini. Jadi Anda misalnya contoh data pengangguran Indonesia ini ada di BPS Go ID ya. Nanti tentunya Anda kumpulkan tiap tahun, jadi Anda butuh berapa tahun. Nanti itu sebagai data dari tahun ke tahun itu untuk memprediksi tahun berapa sampai berapa, untuk memprediksi tahun berapa. Nah ini contohnya dari Badan Pusat Statistik ini, kalau Anda mau memprediksi tingkat pengangguran terbuka, ini ada di sini. Ya, nanti Anda bisa langsung se Indonesia atau hanya di provinsi tertentu. Ya kan, kalau mau Indonesia diambil data yang terakhir di Indonesia. Kemudian untuk tahunnya kan ada di sini. Nah, Anda sudah bisa memprediksi dari tahun 86. Misalnya berapa tahun yang lalu untuk memprediksi sekian tahun ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalnya. Anda simpan sampai di sini. 14 kali 2, 28 tahun. 28 tahun yang lalu untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Nah, ini yang satu ini misalnya untuk pelatihannya. Nah, nanti pengujiannya misalnya disisakan untuk memprediksi 17, 18, 19, 20. Jadi jangan dihabiskan untuk pelatihan semua. Jadi nanti disisakan untuk pengujian ya. Jadi untuk pelatihannya misalnya sampai 2014 untuk memprediksi 2015, 2016. Sisanya 4 tahun ke depan dibuat untuk testing gitu ya.
Ini salah satunya, jadi ini tentunya dikoleksi, dikumpulin. Jadi kalau Anda nyari data, ya dikumpulkan. Jadi ini kan bisa dikumpulkan data di Indonesia untuk tahun 19, nanti ambil ganti tahun yang lain, 86, tahun 86, nanti diambil yang Indonesia lagi, yang paling bawah. Nah, ini untuk tahun 86 sampai 87, diambil yang paling bawah. Nih ya, paling bawah ini Indonesia, sekian ya. Jadi saya kira banyak cara atau Anda mencari data sendiri ya untuk tugas Anda ya, bisa nyari di BPS. Data kemiskinan juga ada, data kemiskinan di BPS juga ada. Kalau data dari BPS Anda nggak suka, bisa nyari lagi dari Google Trend ya. Jadi dari Google Trend kan juga bisa, banyak lah caranya. Itu ada koleksi sendiri juga bisa ya. Dari Google Trend juga bisa nyari data. Nah, dari Google Trend ini kan Anda juga bisa nyari data. Cuman kalau Google Trend istilahnya bukan data real, tapi apa namanya itu interest ya, interest of time. Jadi ketertarikan orang dalam satu waktu. Jadi ketertarikan membahas apa gitu. Itu tapi bisa data Google juga bisa digunakan ya. Misalnya tadi pengangguran, tapi diinggriskan dulu. Pengangguran itu apa? Pengangguran diinggriskan dulu. Tapi kalau pengangguran saya kira pakai punyanya ini saja. Punyanya BPS saja. Ini kalau misalnya mau menggunakan data dari Google Trend juga bisa, coba dicek dulu, diinggriskan pengangguran itu apa? Kok lambat sekali. Lost job. Itu apa? Unemployment ya, unemployment ya. Ini Anda bisa nyari di Google Trend. Ada kata kunci ini. Unemployment adalah pengangguran, tapi ini nanti datanya bukan data real seperti punyanya Badan Pusat Statistik tadi. Kalau ini kan data punya statistik dalam persen ya, ini dalam persen. Nanti Anda cari dulu rumusnya. Jadi BPS itu punya rumus untuk TBK ini, TPT, tingkat pengangguran terbuka. Dia ada rumusnya sebenarnya untuk dapat persen ini. Nah, nanti kita bandingkan dengan hasil prediksi menggunakan Keras. Nah, unemployment namanya adalah interest over time ya, interest over time. Nah, ini kan sudah ada data. Nah, tinggal Anda ingin mau di Indonesia, ya ini diganti United States-nya diganti Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah employment. Mana agak nunggu, ini tergantung komputernya sih. Komputernya agak lambat. Masih United States ini. Harusnya Indonesia. Ya ini komputer saya maaf ini agak lambat. Jadi tapi kalau di tempat Anda harusnya sudah keluar datanya. Oh ini sudah keluar. Nah ini di Indonesia. Datanya pengangguran di Indonesia lebih variatif daripada di Amerika tadi ya. Punya Amerika cenderung landai tadi, nggak ada orang nganggur mungkin di sana. Nah di Indonesia kok bisa kayak gini ya. Tapi ini satu apa ini bukan data real, tetapi apa interest over time. Maksudnya orang bisa saja ya, memang kondisi realnya begitu, bisa saja orang yang membicarakan di mesin pencari. Kan Google ini adalah mesin pencari, dia bisa mengumpulkan data dari mana-mana, dari Twitter, dari macam-macam lah ya. Ini sebenarnya kalau mau di-split lagi, nanti akan keluar yang dari split, dari Facebook, dari media sosial berapa, dari pembicaraan orang di Twitter berapa, dan sebagainya. Itu keluar interest over time ya. Ini saja tahunnya kan bisa Anda pilih dari 2004 sampai sekarang. Nah, itu kan sudah cukup banyak
datanya nanti jangan dihabiskan, disisakan 2, 3, 4 tahun terakhir buat prediksi testingnya, yang lain ini bisa untuk training gitu. Data ini bisa di-download dalam bentuk Excel ini, dalam bentuk CSV. Nah, cuman satuannya adalah interest over time, bukan persen seperti TPT-nya BPS. Begitu. Jadi Anda boleh menggunakan data Google Trend. Nanti kalau untuk skripsi apa boleh Pak pakai data Google Trend? Boleh juga. Kenapa boleh Pak? Apa artinya benar nggak boleh? Nah, ini Anda bisa cek di boleh atau tidak. Anda cek dari Science Direct ya. Science Direct nanti ada di situ. Ada orang menggunakan data dari ini yang tadi kita download kan menjadi Excel ini. Nah, cara ngeceknya apakah boleh data skripsi menggunakan data Google Trend. Nah, ini kalau Anda tidak boleh, Anda bisa tunjukkan lewat Science Direct ya. Di Science Direct saja, ini adalah paper kelas dunia, ini juga menggunakan data dari Google Trend. Ini sudah era industri 4.0 ya, 4.0. Jadi Anda hasil interest of time saja sudah bisa. Jadi banyak orang ngobrolin tentang itu juga bisa menunjukkan bahwa memang mungkin ada kecenderungan seperti itu. Ini Anda bisa lihat di sini, di Google Trends. Nah, dari Science Direct ini nanti Anda akan dapatkan, atau Anda bisa tunjukkan, nah ada sebanyak ini. Ada 47.000 sekian yang menggunakan datanya Google Trends. Bahkan di 2021, ini kan masih sekarang. 2022 aja sudah ada. Jadi artinya apa? Paper kelas dunia saja itu juga menggunakan datanya Google Trend. Nah ini contohnya Association Nation Insurance, Google Trend for untuk apain? Vaksin. Nah ini untuk COVID. Ini juga pakai Google Trend datanya ya. Yang ada Excel-nya ini download ini berarti dia open access, bisa Anda download ya. Kalau yang nggak ada nggak bisa di-download. Google Trend Extraction Tool for banyak, jadi Anda jangan mengira susah nyari data itu, sebenarnya gampang saja. Dari Google Trend sudah bisa, bahkan sekelas Science Direct untuk paper-paper kelas dunia. Kalau Anda kan hanya kelas UPN, kelas UPN masa nggak boleh ya? Pastinya lebih boleh. Jadi kalau untuk skripsi lagi, apalagi hanya untuk S1, itu tentunya jauh lebih boleh ya, boleh menggunakan Google Trend. Pak, kalau nggak boleh Pak, wah ini kalau nggak boleh suruh lihat di Science Direct ya. Di Science Direct ini aja, ini paper kelas dunia, bahkan yang kerjakan ini banyak orang-orang S3 ya. Orang-orang S3 ini, yang kebanyakan dokter-dokter itu malah penelitiannya menggunakan Google Trend. Oke, saya kira ini beberapa contoh saja memanfaatkan tools yang ada, baik di Google Trend seperti ini, ataupun menggunakan data yang ada di Badan Pusat Statistik. Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan, dan belajarnya bisa menggunakan punyanya Brownlee ini tadi ya. Ini saya belajarnya juga dari Brownlee ini dulu, step by step-nya cukup enak. Makanya ini tadi kemudian saya terinspirasi untuk menulis buku saya ini. Cuman sudah dalam versi Indonesia. Nah, ini sebentar lagi mudah-mudahan bisa terbit, kalau enggak Juni bukunya ini. Mudah-mudahan segera terbit. Ini buku pemrograman deep learning dengan Python ya. Ini yang contoh simpelnya menggunakan ini, nanti ada banyak contoh-contoh yang menarik di sini saya kira di buku saya. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk mencari data sebenarnya sangat gampang saja, boleh pakai Badan Pusat Statistik atau yang lain ya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami tidak? Kalau tidak ngerti, tanya ya. Jadi Anda kalau rata-rata semester 6 toh, semester 6 harusnya sudah siap-siap skripsi. Jadi Anda sekalian saja tugas pengenalan pola bisa langsung jadi skripsi kalau mau lulus 7 semester. Jadi ada banyak mahasiswa saya yang bisa lulus 7 semester, ya kuliah pengenalan pola ini jadiin judul. Pak, kita kan ada 3 orang dalam satu kelompok, nggak masalah.
Satu pakai TensorFlow, satu pakai Keras, satu pakai Extreme Learning, satu pakai support vector mesin. Datanya sama, nggak apa-apa. Metodenya yang berbeda ya. Jadi saya kira untuk ingin cepat lulus 7 semester banyak caranya ya. Salah satunya bisa membuat eksperimen seperti tadi. Nanti tinggal dilengkapi analisisnya, ditambahi desain sistemnya, dan lain-lain itu kan menyesuaikan. Saya kira nggak terlalu sulit, tapi intinya kan di codingnya. Kalau codingnya bingung, Anda ya bisa nggak selesai-selesai. Kalau codingnya cepat selesai, tinggal diganti data dan seterusnya, metode menyesuaikan. Kalau mau diganti metode, saya kira juga sudah banyak contoh-contoh di internet. Jadi harusnya Anda bisa lulus 7 semester lah ya, atau paling lama 8 semester. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ini Anda dengerin apa Anda? Saya nggak tahu ya. Atau jangan-jangan tidur lagi? Tidak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira mungkin cukup dulu deep learning using Keras-nya. Hari ini menggunakan simple implementation untuk kasus tadi, prediksi apakah orang itu terkena diabetes atau tidak. Saya kira dari situ Anda bisa kembangkan untuk prediksi yang lain. Banyak yang tadi bisa mencari contoh data pengangguran di Badan Pusat Statistik, atau nyari dari Google Trends, dan lain-lain ya. Jadi masih banyak. Saya kira Anda sudah bisa menyiapkan untuk tugas riset kecilnya. Mungkin kalau minggu depan sudah ada yang siap, ingin presentasi juga boleh. Kalau tidak ya Anda bikin rekamannya di YouTube ya. Jadi saya kira kita sudah mencoba menyelesaikan menggunakan TensorFlow sudah, basic-basicnya sampai yang mungkin expert menggunakan data sendiri. Kemudian yang hari ini kita sudah selesaikan deep learning dengan dengan Keras, dan Keras itu juga sudah selesaikan untuk kasus yang sederhana. Nah, tinggal pengembangannya Anda bisa gunakan untuk yang lain ya. Saya kira mungkin untuk hal ini cukup dulu ya. Nanti silakan dicoba skrip yang tadi. Kalau ada masalah boleh didiskusikan di grup atau tanya langsung ke saya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Dan saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.